Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bersama saya Radian dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin teman-teman cari gitu ya, atau mungkin bisa dibilang ini video yang mungkin bisa membuat teman-teman tuh jadi membuka kesempatan baru gitu ya, atau mungkin bisa dibilang untuk yang masih kesusahan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis online. Nah, mungkin ini adalah video yang bisa jadi solusi buat teman-teman gitu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang cara bagaimana mendapatkan 1 juta pertama teman-teman dari bisnis online atau dari media sosial lah ya, karena saya mainnya di media sosial, kita bicara tentang media sosial. Jadi cara mendapatkan 1 juta pertama dari media sosial. Oke. Pasti teman-teman langsung bertanya, kenapa cuma 1 juta, kenapa bukan 10 juta, kenapa bukan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar misalnya kayak gitu. Gini ya teman-teman, karena memang uh, untuk awal itu nggak bisa langsung yang kaget dapat 100 juta, itu nggak bisa karena kita perlu proses. Nah, saya mencoba untuk ngajarin kamu-kamu semua yang ada di sini gitu ya, untuk bisa menghargai sebuah proses. Jadi di sini kita belajarnya pelan-pelan gitu ya, karena nggak ada yang instan, apapun tidak ada yang instan di dunia ini. Mau itu menghasilkan, mau itu untuk sesuatu, mungkin teman-teman pengen menguasai ilmu apa gitu ya, nggak ada yang instan. Semuanya perlu belajar, semuanya perlu waktu, semuanya ada prosesnya gitu ya, ada trial and error, ada gagalnya, ada suksesnya gitu ya. Nah, kenapa cuma 1 juta? Karena untuk mencapai 1 juta itu langkahnya sedikit lebih mudah daripada 10 juta. Kalau misalnya teman-teman sudah punya 1 juta, maka teman-teman sudah bisa melangkah ke step berikutnya untuk bisa menghasilkan 10 juta gitu ya. Jadi untuk bisa menghasilkan 1 juta dengan menghasilkan 10 juta itu levelnya udah beda teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyamakan caranya atau mungkin menyamakan tekniknya gitu ya, untuk bisa menghasilkan income yang berbeda, tentu saja gitu ya. Ibaratnya kayak main game deh. Kalau misalnya teman-teman lagi main game nih, untuk sampai dari level 1 ke level 2 tentu caranya berbeda antara untuk mencapai dari level 2 level 3 gitu ya. Ada peningkatannya, ada level kesusahannya yang lebih tinggi gitu. Nah, ini juga sama. Kalau kita belajar untuk menghasilkan gitu ya, untuk menghasilkan dari 1 juta ke 10 juta, caranya berbeda dengan dari 0 sampai 1 juta gitu ya. Tentu dari 0 sampai 1 juta itu caranya lebih mudah ketimbang dari 1 juta ke 10 juta. Nah, makanya di sini saya mencoba mengajarkan teman-teman, kamu-kamu semua gitu ya, untuk bisa memulai dari bawah dulu gitu. Belajar dari bawah dulu, kita tahu teknik-tekniknya dulu, yang dasar-dasar dulu, basicnya aja gitu ya, untuk bisa minimal untuk bisa menghasilkan 1 juta dulu gitu maksudnya. Nah, yang pertama untuk teman-teman bisa menghasilkan 1 juta pertama dari media sosial adalah teman-teman bikin akun Instagram atau bikin akun media sosial lah minimal gitu ya, nggak terserah mau Instagram mau Facebook. Kalau saya sih menyarankannya Instagram, tapi tergantung teman-teman nih, kira-kira produknya bagusnya ada di mana marketnya, apakah di Instagram atau di Facebook, bebas terserah saja. Intinya adalah bangun satu akun Instagram, fokus dulu bangun satu akun itu khusus untuk membangun brand, atau ya bisa bilang brand gitu ya, atau nama all shopnya lah minimal gitu ya. Tapi bukan berarti harus namanya tuh yang ada store-store-nya gitu, enggak juga, tapi bisa juga kayak nama personal, misalnya namanya Radian gitu bisa, atau mungkin namanya apa, misalnya nama anak mungkin Arkan siapa misalnya kayak gitu ya, bisa, boleh, nggak masalah. Yang penting fokus membangun untuk satu akun dan membangun brandnya dulu gitu. Upload konten konsisten tiap hari. Untuk awal-awal sih saya sarankan minimal 3 di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama minimal 3 gitu ya. Dan itu tujuannya adalah ya tentu saja untuk meningkatkan awareness, itu udah pasti. Kita butuh traffic di
ini di akunnya gitu ya, nggak mungkin nggak ada orang yang mau follow kalau nggak ada traffic yang masuk. Nah, trafficnya cari dari mana? Trafficnya cari dari konten. Nah, konten kenapa di minimal 3? Ya tentu saja untuk memaksimalkan jangkauannya gitu ya, minimal bisa menjangkau lebih banyak orang lah gitu. Kalau misalnya 2 aja kan terlalu sedikit gitu ya, apalagi 1, kecuali teman-teman udah gede awarenessnya, orang-orang udah pada kenal, interaksinya udah tinggi, ya boleh lah 1 kali sehari ya nggak masalah juga. Tapi untuk awal-awal kita perlu mendapatkan sebanyak-banyaknya traffic untuk bisa memperbesar peluang orang untuk melihat brand kita di awal. Terus yang kedua adalah bikin konten visual yang meyakinkan. Nah, karena kita senjatanya adalah konten, maka konten visual jadi amunisi gitu ya. Jadi buat kamu nih yang mungkin nggak bisa atau mungkin malas belajar untuk edit foto atau teknik-teknik fotografi, saya sarankan untuk belajar mulai dari sekarang, karena itu adalah senjata paling penting dan itu bekal kita nantinya untuk bisa menghasilkan sebuah konten yang bagus dan juga menarik minat orang untuk melihatnya. Ketika orang melihat konten kita, tentu orang akan melihat akun, ini akun apa ya, bagus nih kontennya, diklik akun kita, maka kita akan dapat traffic. Walaupun dia nggak nge-follow gitu ya, minimal ada interaksi di sana lah, minimal ada profile visitnya gitu ya. Kalau misalnya di Instagram ada profile visit, kelihatan, oh dari konten ini ada yang melihat akun saya, maka berarti konten ini udah bagus nih, bisa diperbanyak lagi tipenya, dan atau mungkin akun konten itu yang dijadikan iklan gitu ya, bisa juga kayak begitu, bebas metodenya, terserah mau kayak gimana. Yang penting nggak seadanya gitu ya, yang niat lah minimal, jangan sampai kelihatannya kok jelek banget, blur atau segala macem, filter banyak gitu ya, berlebihan, fotonya terlalu gelap, fotonya terlalu terang, pokoknya jangan sampai yang jelek lah gitu ya. Minimal tuh fotonya nggak blur, jelas, terus eye catching lah, bilangnya eye catching gitu ya. Dan jangan terkesan murahan juga. Ini biasanya teman-teman nih suka ngasal gitu, kalau misalnya naruh foto, ya udah foto baju lecek dipoto gitu ya, coba ini sedikit dirapiin, yang lecek-lecek dirapiin gitu ya, biar kelihatan modern, biar kelihatan modis gitu ya. Yang jangan sampai kelihatannya kok lecek banget ya, orang ngeliat pasaran nih jelek pasti. Nah, orang dari situ udah menilai gitu loh. Jadi teman-teman harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin bisa menampilkan konten visual yang menarik. Yang ketiga adalah maksimalkan traffic organik. Nah, ini tentu saja untuk kamu nih yang budgetnya masih tipis ya, gitu ya, masih terbatas, harus memaksimalkan traffic organik ini. Kalau misalnya di Instagram, traffic organik itu berasal dari 2, interaksi dan hashtag. Jadi kalau menurut saya sih dari hashtag ya, karena kalau nggak dari hashtag nggak tahu lagi harus dari mana mulainya gitu loh kalau menurut saya, Kak. Jadi maksimalkan betul-betul fitur hashtag ini, karena ini gratis teman-teman. Kita nggak bayar sama sekali ke Instagram, kita memanfaatkan orang-orang yang memang mencari atau suka dengan hashtagnya gitu ya, terus memfollow, terus begitu kita pakai hashtagnya, orang bisa jadi lihat konten kita gitu loh, oh ini menarik nih, coba buka akunnya, dapat profile visit dari konten itu, dari hashtag gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan konten digabung dengan hashtag gitu ya. Ini perpaduan yang bagus kalau misalnya teman-teman bisa mempunyai konten yang menarik dan juga hashtag yang tepat gitu. Nah, gimana cara riset hashtagnya nanti kita akan bahas di video-video yang lain gitu ya. Cuman yang di sini kita fokusnya adalah mencari traffic organik, dimana menggunakan hashtag yang bisa mendatangkan traffic yang besar. Tentu saja ini perlu riset, perlu trial and error sekali lagi. Jadi teman-teman harus sabar, nggak boleh tergesa-gesa, karena untuk mendapatkan traffic yang besar dari yang organik itu butuh waktu tentu saja. Apalagi untuk akun-akun yang baru, followernya masih 0, yang masih puluhan, ratusan gitu ya, itu tentu cukup berat untuk di awal-awal. Sabar aja, nggak masalah, itu memang prosesnya seperti itu, saya udah ngalamin. Harus sabar dan nggak boleh baper kalau misalnya nggak ada yang like, nggak boleh baper, nggak boleh menyerah juga kalau misalnya aduh udah deh aku kayaknya nyerah aja, jangan. Karena
prosesnya memang seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menjalani gitu ya. Kalau misalnya nggak mau susah ya udah ngiklan aja gitu. Kalau misalnya ada budget ya udah ngiklan. Tapi kita kan di sini kondisinya nggak ada budget untuk ngiklan. Maka traffic organik adalah alternatif solusi yang paling bagus gitu. Jadi ya teman-teman harus bisa sabar gitu ya. Yang keempat adalah harga mahal sama dengan excellent service. Nah mungkin ini produk-produk yang premium gitu ya. Kalau misalnya kamu nih jual produk profitnya yang gede misalnya, untuk dapetin 1 juta pertama yang dengan cepat tentu lebih mudah dengan menjual produk yang besar. Tapi ada konsekuensinya gitu loh. Kalau misalnya kita jual produk yang profitnya gede, maka orang-orang punya ekspektasi yang tinggi juga kepada produk kita. Maka dari itu kita harus punya produk yang berkualitas bagus dan juga service yang memuaskan. Nah ini kombinasi yang harus selalu sepaket gitu ya. Nggak mungkin kita jual barang mahal tapi service kita jelek, tuh nggak mungkin. Nah itu dari situ pelanggan bakal ini jelek nih servisnya, percuma gue bayar mahal, mikirnya pasti kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu kalau misalnya menjual produk premium, kita juga harus ngasih pelayanan yang juga premium gitu loh. Nggak bisa yang setengah-setengah, tuh nggak bisa. Jadi teman-teman harus tahu konsekuensi ini ya. Kalau misalnya pengen dapetin 1 juta pertama dengan cara yang lebih cepat, maka kita juga harus ngasih pelayanan yang ekstra juga kepada calon buyer kita gitu loh. Karena ada harga ada kualitas teman-teman. Jadi kita nggak bisa jual barang mahal tapi kitanya malas-malesan ngelayanin, tuh nggak bisa. Mending jual barang murah sekalian gitu loh. Jadi sama-sama enak lah. Mereka enak karena dapat barang murah, kita juga enak nggak ngelayanin terlalu gimana-gimana gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kamu semua nih mau dapetin 1 juta pertama dengan cepat, tentu harus punya produk yang punya profit yang besar, margin profit yang tinggi. Dengan margin profit yang tinggi tentu produknya jadi mahal. Ketika produknya jadi mahal, orang-orang berekspektasi bakal dilayani dengan mahal juga gitu loh. Produk bintang 5, harganya bintang 5, nggak mungkin dong pelayanannya cuma kaki 5, pasti bintang 5 juga gitu ya. Nah itu perlu dipahami teman-teman, karena ada harga ada kualitas. Yang selanjutnya adalah teknik closing. Nah ini penting banget karena banyak banget yang istilahnya ngeluh, kebingungan gitu loh. Kalau misalnya orang udah masuk, ada yang ngechat, terus bingung harus diapain nih orang yang ngechat nih gitu loh. Nah ini yang namanya tidak menguasai teknik closing. Teknik closing itu kayak gimana? Udah banyak ada yang ngasih ilmu-ilmunya udah banyak, e-booknya juga ada, silahkan teman-teman cari. Pokoknya intinya ketika ada orang yang tanya dengan produk kita, jangan langsung dikasih harga. Ini paling penting, jangan langsung dikasih tahu harganya. Apalagi untuk produk yang premium, misalnya margin profitnya tinggi gitu ya. Ini nggak bisa sekadar mereka tanya harga terus langsung dikasih, itu nggak bisa. Karena di media sosial kita perlu edukasi yang lebih, apalagi untuk orang-orang yang baru gitu ya, atau mungkin melihat kualitas gambar yang bagus. Tentu orang-orang bakal berekspektasi ini mungkin harganya jutaan. Ketika udah tahu kayak begitu, maka kita harus mengedukasi dulu kenapa harga produk ini bisa 1 juta gitu loh. Oh ternyata karena pelayanannya bagus misalnya, karena ada garansinya misalnya. Nah itu yang perlu dijelaskan gitu loh. Jangan sampai ini tidak tersampaikan di awal, dan ketika orang tanya harga langsung dikasih, orang langsung kabur karena mereka nggak tahu apa yang mereka dapatkan dari harga itu gitu loh. Nah ini yang penting. Latih skill closing ini secara konsisten, karena semakin dilatih akan semakin sering teman-teman menguasainya gitu loh, dan semakin bisa untuk melayani dan juga mengcounter kalau misalnya ada si pelanggan yang bilang ini mahal banget misalnya, atau mungkin segitu kok segitu sih mahal banget misalnya gitu, atau mungkin ya udah deh nggak jadi misalnya. Nah itu perlu ke teknik closing teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nggak bisa menguasai teknik closing, yang kayak gitu tuh pasti kabur. Tapi kalau misalnya di teknik closingnya dikuasai dengan baik, bisa jadi salah satu dari 2 jawaban tadi bisa jadi akan terjadi sales atau terjadi penjualan gitu loh. Makanya teman-teman harus bisa menguasai teknik closing dengan baik. Mungkin itu aja. Sudah mungkin caranya untuk teman-teman bisa mendapatkan 1 juta pertama. Semoga bisa membantu teman-teman. Kalau misalnya ada kritik, saran, request materi, diskusi, tulis aja di kolom komentar.
Join juga ke channel Telegram, ada di deskripsi lengkap semuanya. Channel Telegram, ebook gratis, Instagram, semuanya ada. Silahkan langsung cek aja di deskripsi teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Namanya juga manusia, kita banyak salah gitu ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.